Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rahadatul Aisy dengan NIM 2400252. Saya akan membahas materi tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam kerangka motivasi. Yang ada pengertian kepemimpinan. Pemimpin memiliki peranan yang dominan dalam sebuah organisasi. Peranan yang dominan tersebut dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Sebagaimana dikemukakan dalam Handoko 2003 bahwa pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini juga sejalan seperti dikemukakan oleh Arifin 2004-2003 bahwa kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam dinamika kehidupan organisasi. Selanjutnya ada B, peranan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh kepala sekolah merupakan faktor yang mempengaruhi kepemimpinannya. Di samping itu, pendelegasian tanggung jawab supervisi kepadanya, kesadaran terhadap fungsinya sebagai pemimpin pendidikan, serta waktu yang dapat dipakai oleh kepala sekolah untuk menjalankan fungsi supervisi adalah merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kesempatan kepala sekolah untuk mengembangkan kepemimpinannya. Dan C, ada teori motivasi berprestasi sebagai pemimpin pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya, maka kepala sekolah juga harus dapat memaknai perannya untuk memotivasi warga sekolahnya untuk mendedikasikan tugas masing-masing sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Adapun motivasi tersebut dapat didekati dengan salah satu teori motivasi oleh McClellan, sebagaimana dikemukakan dalam Sang DKK 2012 yang dalam hal ini melihat motivasi melalui tiga macam, yaitu motivasi untuk berprestasi, need of achievement, niche. Yang kedua ada motivasi untuk berkuasa, need of power and bow. Yang ketiga ada motivasi untuk berafiliasi atau bersahabat, need of affiliation and F. Selanjutnya yang D ada motivasi dalam kepemimpinan. Rekso Hadiprojo dan Handoko 2252 mengemukakan bahwa motivasi adalah kebutuhan pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sedangkan menurut Wexley dan UKL 1992-113, motivasi adalah suatu keadaan yang melatar belakangi individu untuk mencapai tujuan tertentu. Batasan pengertian ini memandang motivasi dari sudut kepentingan individual. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik pengertian secara deskripsi bahwa motivasi kerja adalah suatu dorongan positif seorang guru terhadap pekerjaannya, terhadap kondisi dan situasi kerja maupun lingkungan kerjanya. Selanjutnya ada yang E, upaya kepala sekolah untuk menumbuhkan motivasi guru. Kepala sekolah perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pelaksanaan pendidikan. Karena sebagai pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan, hendaknya kepala sekolah memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan kepemimpinan. Hal itu perlu dimiliki agar mampu mengendalikan, mempengaruhi, dan mendorong bawahannya dan menjalankan tugas dengan jujur, tanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang F ada tipe kepemimpinan. Menurut Riva dan Murni 2009-288 menuliskan bahwa perlu dibedakan antara tipe dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan seseorang dapat digolongkan ke dalam salah satu tipe dan mungkin setiap tipe bisa memiliki berbagai macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan lebih cenderung kepada situasi. Salah seorang pemimpin yang memiliki salah satu tipe bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi dalam melaksanakan kepemimpinannya. Yang selanjutnya ada G, hakikat kompetensi guru. Menurut Mokvis 2003 mengemukakan sehubungan dengan kompetensi guru bahwa kompetensi has been defined in the light of actual circumstance relating to the individual and work. Sementara itu dari training agency sebagaimana disampaikan Len Holmes 1992 menyebutkan bahwa a competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behavior, or outcome which a person should be able to demonstrate.
Selanjutnya, H. Ada peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru dituntut memiliki kompetensi yang memadai baik dari segi jenis maupun isinya. Namun, jika kita selami lebih dalam lagi tentang isi yang terkandung dari setiap jenis kompetensi, bagaimana disampaikan oleh para ahli maupun dalam perspektif kebijakan pemerintah, kiranya untuk menjadi guru yang kompeten bukan sesuatu yang sederhana. Namun untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif. Yang saya sibukkan dalam tiga ya, yaitu manajemen pendidikan merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan pengelola sumber daya pendidik, baik personel maupun material. Sangat penting dalam menghadapi perubahan global dan kemajuan teknologi sehingga diperlukan perbaikan berkelanjutan agar output pendidikan mampu bersaing di era globalisasi. Sistem pendidikan yang bermutu juga hanya dapat terwujud melalui pengelolaan yang memperhatikan kualitas proses belajar mengajar sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan zaman. Sekian pembahasan materi bab 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.